kalian ada yang tahu film ini nggak? Jadi kali ini kita akan membahas film dokumenter terbaru yang berjudul Dertivo 2 O 3 karya sutradara Dandi Dwi Laksono yang dirilis pada 20 Oktober 2025. Nah, film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya, Dertivo, dan muncul tepat menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di film ini kita diajak melihat bagaimana kekuasaan politik, hukum, dan ekonomi dikonsolidasikan dalam satu sistem yang film sebut sebagai lingkaran setan. Dan 3 kata kunci utamanya adalah otot, otak, dan ongkos. Film ini tidak hanya menyuguhkan fakta-fakta politik, tapi juga mengajarkan kita berpikir kritis tentang bagaimana kekuasaan bekerja di balik layar, siapa yang menggerakkannya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan. Lewat gaya dokumenter yang tajam dan narasi yang berani, Dandi mencoba membuka mata publik bahwa demokrasi kita sedang berada di titik rawan antara idealisme dan pragmatisme kekuasaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya tentang 3 kata kunci utama di film ini: otot, otak, dan ongkos. Yang pertama itu ada otot. Di sini otot itu bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi lebih ke simbol kekuasaan aparat negara seperti militer dan kepolisian. Dalam film ini dijelaskan gimana kekuatan itu makin sering digunakan sebagai alat politik. Jadi bukan cuma menjaga keamanan, tapi juga ikut dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua itu ada otak. Kalau kita bicara soal kekuasaan di bidang hukum dan politik, misalnya partai politik, parlemen, dan lembaga pengawas yang seharusnya netral, tapi di film ini dikritik karena banyak aturan yang diubah supaya bisa mendukung sistem yang sudah terbentuk. Jadi logikanya, hukum dibuat menyesuaikan kepentingan kekuasaan, bukan melindungi masyarakat. Nah, contohnya di film ini menyoroti soal dinasti politik yang semakin kuat. Dalam film ini dijelaskan bagaimana hubungan kekuasaan antara elit politik dan keluarga pejabat bisa memengaruhi proses demokrasi. Dari menunjuk pejabat, pembagian proyek, sampai arah kebijakan publik. Hal ini dianggap sebagai bentuk nyata bagaimana otak kekuasaan bekerja. Karena hukum dan sistem seolah dibuat untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Dan terakhir ini yaitu ongkos. Ini menarik banget karena filmnya memperlihatkan bagaimana uang atau modal politik dan ekonomi punya peran besar buat mempertahankan kekuasaan. Mulai dari pembiayaan kampanye yang masif, bantuan sosial yang dipolitisasi, sampai investasi yang dikaitkan dengan loyalitas publik. Jadi ongkos ini bukan cuma soal biaya, tapi juga alat untuk menjaga posisi dalam lingkaran kekuasaan. Film ini menyampaikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Ketika kekuasaan bukan lagi soal ide atau misi publik, tetapi soal bagaimana mempertahankan kontrol atas institusi dan pemberdaya. Dalam konteks ini, demokrasi seolah kehilangan ruhnya, tidak lagi menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan oleh segelintir elit politik. Wajah yang negeri yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan kini justru dihadapkan pada paradoks. Semakin banyak aturan dibuat, semakin sulit rakyat percaya pada keadilannya. Dampaknya masyarakat sipil terasa makin terpinggirkan, keraguan terhadap lembaga negara meningkat, dan kondisi hal sosial hubungan antara warga dan negara tertarik oleh kondisi lingkaran setan. Fenomena ini membuat suara publik seringkali tak terdengar dan aspirasi rakyat hanya menjadi formalitas dalam proses politik yang penuh kepentingan. Pangan informasi, akses, dan kekuasaan menciptakan jurang antara mereka yang memerintah dan diperintah. Film ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa perubahan yang struktural diperlukan bukan hanya pergantian wajah politisi, tetapi perubahan sistem, bagaimana aturan dibuat, bagaimana sumber daya dikelola, dan bagaimana partisipasi publik dijamin. Pesan moral yang tersirat jelas, demokrasi sejati hanya akan tumbuh jika rakyat berani menuntut transparansi, dan jika pemimpin berani menegakkan integritas. Artinya, tanggung jawab menjaga demokrasi bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga di tangan kita semua sebagai warga negara yang peduli akan masa depan bangsa. Film ini ditutup dengan kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi sebuah lingkaran setan kekuasaan, di mana mekanisme politik bukan lagi sarana untuk memperkuat suara rakyat, namun sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Film ini menyoroti 3 pilar utama konsolidasi kekuasaan yang dipakai oleh rezim ini, yaitu otot, otak, serta ongkos. Melalui narasi para pakar, film ini menegaskan bahwa ketika otot menguat,
otak diperalat serta ongkos yang disediakan, maka rakyat menjadi pihak yang semakin terlatih dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka. Akhir dari film ini bukanlah menawarkan solusi instan, tetapi lebih sebagai panggilan aksi, bahwa perubahan hanya mungkin bila masyarakat sipil mengambil bagian, bila kesadaran krisis bangkit, bila institusi dibongkar, dan bila sistem politik dikembalikan menjadi milik rakyat, bukan hanya alat bagi para elit saja. Dengan kata lain, film ini berakhir dengan peringatan sekaligus harapan. Jika kita terus menutup mata terhadap cara kekuasaan bermain lewat otak, dan ongkos, maka demokrasi akan tetap terjerat. Namun bila kita berani mengambil langkah, suara rakyat masih bisa menjadi kekuatan untuk memutus lingkaran ini. Dirty Vote 2 bukan cuma film, tapi alarm moral dan politik buat kita semua, terutama generasi muda. Kita diajak untuk tidak sekedar memilih, tapi memahami apa yang kita pilih, karena demokrasi yang sehat butuh rakyat yang sadar, bukan sekedar ikut arus. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, berani berpikir kritis, berani bersuara, dan berani jujur. Perubahan gak lahir dari diam, tapi dari keberanian menolak kebiasaan yang salah. Mari kita jaga suara kita, karena suara kita menentukan